Rumor Ko Hee-jin akan mainkan Kara Benzema tandem baru Megawati Hangestri di laga Red Spark versus IP Altos. Rumor Kara Benzema tandem baru Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks, pengganti Vanja Bukilit sedang menuju Korea Selatan. Dilansir dari media Korea Selatan, Ko Hee-jin dikabar telah selesai negosiasi kontrak dengan pihak Kara Benzema. Memperkuat Red Sparks di putaran ke-6 Liga Voli Korea, Red Sparks sudah siap menyambut kedatangan Kara Benzema untuk tandem Megawati Hangestri sebagai pengganti Bukilit yang saat ini masih belum bisa main karena cedera. Kara Benzema sendiri tidak asing bagi Megawati Hangestri, sama-sama pernah membela Jakarta BIN di Proliga Putri 2024. Kara Benzema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022. Kini disiapkan untuk mengarungi sisa putaran ke-6 Liga Voli Korea. Ko Hee-jin juga mengatakan kehadiran Kara Benzema bakal mengubah gaya permainan Red Sparks jadi yang lebih baik. Kara Benzema juga merupakan nilai plus tambahan bagi Megawati Hangestri sebagai pengedor serangan dan pendulang poin bagi Red Sparks. Ko Hee-jin menjamin akan sangat mudah beradaptasi karena sebelumnya Kara Benzema dan Megawati Hangestri pernah bermain di satu tim. Pihak Kara Benzema juga sudah siap berangkat menuju markas Red Sparks karena kontrak sudah delal, dan tinggal menunggu visa dan paspor yang belum selesai. Kara Benzema sendiri juga sudah tidak sabar berjumpa dengan Megawati Hangestri, dan akan berusaha menjadikan Red Sparks sebagai tim yang solid dan akan membawa juara. Menurut Kara Benzema, sosialisasi dengan Megawati tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena sebelum mereka juga pernah menjadi satu tim di Proliga. Megawati Hangestri juga mengatakan sudah tidak sabar menunggu kedatangan sahabat karibnya, Kara Benzema di Red Sparks. Megawati Hangestri memastikan kehadiran Kara Benzema akan menambah daya gedor Red Sparks, dan akan sangat membantu dirinya di dalam serangan luar. Kara Jane Benzema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998, dan memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Kara Benzema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Benzema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Benzema, adalah atlet basket. Kara Benzema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Melansir Seattle Times 2018 silam, Kara Benzema turut menekuni olahraga kedua saudaranya. Pilihan kemudian mengerucut ke basket dan voli. Selepas Corinne, kakaknya, memilih football. Kara Benzema, rekan baru Megawati di Red Spark. Profil Kara Benzema pemain baru di Liga Kovo Putri 2025 bakal menjadi tandem anyar Megawati Hangestri Pertiwi. Benzema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022, kini disiapkan untuk mengarungi sisa musim Proliga 2024. Kara Benzema merupakan amunisi anyar Red Sparks selepas tim tersebut ditinggal cedera oleh Bukilit. Berposisi sebagai outside hitter, Benzema diharapkan mampu mengangkat performa Red Spark di Liga Kovo 2025 Putri. Sesuai jadwal, Benzema diprediksi akan debut untuk Jakarta Red Spark di putaran 2 playoff Kovo 2025 Putri. Red Spark sejauh ini berpeluang lolos ke babak playoff. Bukan tak mungkin, Benzema bakal jadi salah satu faktor kunci ambisi Red Spark meraih gelar musim ini. Kara Jane Benzema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998. Saat bergabung dengan Red Spark, usia Benzema sudah menginjak 26 tahun. Adapun Benzema memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Benzema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Benzema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Benzema, adalah atlet basket. Benzema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Melansir Seattle Times 2018 silam, Kara Benzema turut menekuni olahraga kedua saudaranya. Pilihan kemudian mengerucut ke basket dan voli. Selepas Corinne, kakaknya, memilih football. Ketika Corinne mulai mahir dalam football, Kara mengalihkan perhatiannya ke bola basket dan bola voli karena dia ingin menonjol dalam olahraganya sendiri, tulis Seattle Times. Akan tetapi, Kara tak punya waktu untuk berlama-lama menekuni dua olahraga berbeda. Di akhir pilihannya, ia memutuskan hanya fokus di olahraga voli, meski dirasa berat bagi Kara kala itu. Kini, pilihan Kara di masa lalu mengantarkannya melalang buana sebagai atlet voli. Saya ingat duduk di ruang tamu bersama ibu dan ayah saya, dan menangis. Saya sangat menyukai bola basket dan saya belum siap untuk mengakhirinya.
Saya tidak berpikir tahun pertama saya akan selesai bermain, terang Kara dilansir dari media tersebut, tapi saya pasti berdoa, mendapat masukan dari orang tua saya bahwa saya ingin bermain bola voli, lanjut Kara, yang saat itu masih berusia 20 tahun. Karir Kara Bajema sebagai atlet voli diwarnai dengan kepindahannya ke sejumlah tim elit. Sejak mulai meninggalkan negaranya, Bajema bergabung dengan tim Serie A1 Italia, Casalmaggiore. Ia mengantarkan Casalmaggiore lolos ke fase gugur di musim 2020-2021, kendati timnya takluk di babak playoff 16 besar. Semusim berikutnya atau 2021-2022, Bajema hijrah ke Polandia untuk memperkuat Developers Bela Dolinarzezo. Karir Bajema bisa dibilang melejit di tim tersebut lantaran mendapatkan gelar MVP Police Cup, bersamaan dengan kesuksesan timnya meraih trofi di ajang yang sama. Pada tahun itu pula, Bajema masuk dalam pemanggilan roster AS di VNL 2022. Bajema menjadi satu dari 9 pemain debutan timnas AS kala itu. Secara keseluruhan, ia mengemas 68 poin selama VNL dengan rataan pukul 8.50 poin laga. Hanya berselang sebulan sejak pemanggilan di VNL, Bajema direkrut tim elit Liga Turki, Vakifbank Istanbul musim 2022-2023. Penampilannya di Vakifbank berbuah prestasi karena membawa Vakifbank meraih gelar Liga Champion Voli CV. Bajema turut tampil di final dan menyumbang 9 poin. Kekurangan Bajema selama berkarier di Polandia dan Turki hanyalah gagal membawa timnya meraih gelar Liga Domestik. Salah satunya saat membela tim Serie A1 Italia, Allianz Ferrovoli Milano, musim 2023-2024. Ferrovoli Milano sejatinya mendapatkan posisi 3 besar di klasemen reguler. Sayangnya, pada babak playoff kompetisi tersebut, perjalanan Ferrovoli Milano terhenti di babak semifinal. Tak sekadar turunkan pemain pelapis, Ko Hee-jin buka peluang Megawati punya tandem baru pada playoff. Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, senang dengan performa para pemain pelapis yang diturunkan pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks meraih kemenangan dengan skuad pelapis saat menghadapi Incheon Hongkook Live Pink Speeders, yang juga melakukan rotasi besar-besaran. Hampir kalah 3 set langsung, Red Sparks membalikan keadaan untuk menang 3-2, 23-25, 21-25, 25-21, 25-13, 15-11, dalam laga di Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 1 Maret 2025. Ko Hee-jin tampaknya akan melakukan hal yang serupa dengan lebih banyak memberikan menit bermain kepada para pemain cadangan di sisa 4 pertandingan musim reguler. Pelatih berusia 44 tahun itu menunjuk latihan keras yang dijalani para pemain di luar susunan 7 pemain mula sejak pramusim. Ko Hee-jin pun senang karena mereka menunjukkan permainan yang bagus. Para pemain cadangan telah berlatih keras sejak musim libur hingga musim ini, ujar pelatih kepala Ko Hee-jin setelah pertandingan, dilansir dari The Spike. Mereka memainkan permainan yang bagus dan memenangkan pertandingan. Mereka harus tahu rasanya menang. Saya pikir para pemain melakukan pekerjaan dengan baik, ujar mantan pemain berposisi middle blocker itu. Liga Voli Korea, rapor mengesankan lini serang Red Sparks saat Megawati diistirahatkan. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting meski tidak menurunkan skuad inti pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks sukses mendapatkan tambahan 2 poin usai mencetak kemenangan atas Incheon Hongkook Live Pink Speeders pada Sabtu, 1 Maret 2025. Tim besutan Ko Hee-jin itu mencetak comeback luar biasa usai lebih dulu menelan kekalahan pada 2 set awal. Mereka akhirnya mampu menang dengan skor 3-2, 23-25, 21, 25, 25-18, 25-13, 15-11, pada laga kandang yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks sudah tidak lagi menurunkan pemain intinya pada pertandingan tersebut. Ko Hee-jin mengistirahatkan 4 pemain yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Nohran, Yeum Hyeseon, dan Jung Ho-yang. Meski begitu, para pemain pelapis Red Sparks mampu menunjukkan performa terbaik walau Pink Speeders juga menurunkan pemain cadangan. Red Sparks menurunkan 3 speaker yang ditempati oleh Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Jeon Da-bin. Adapun pada posisi middle blocker secara bergantian Lee Ye-dam dan Lee Ji-soo tampil. Pemain pelapis kalahkan Pink Speeders. Pelatih Red Sparks akui tetap butuh sosok Bukilik dan Eun-jin di playoff. Red Sparks yang diperkuat full pemain pelapis berhasil mengalahkan Pink Speeders 3-2 di Liga Voli Korea hari ini 1 Maret 2025. Hasil itu membuat Red Sparks memperlebar jarak dengan tim peringkat ketiga Hyundai Hillstatt menjadi 3 poin. Di laga itu Red Sparks mengistirahatkan pemain inti seperti Megawati Hangestri, Yeum Hyeseon, dan Jung Ho-yang.
Lee Seon-woo tampil gacor dengan mencetak 32 poin, termasuk 3 blok dan 2 servis AC. Jeon Da-bin menyumbang 13 poin dan Park Hee-min 12 poin. Kami memberi kesempatan kepada pemain baru untuk mempersiapkan diri menghadapi babak playoff. Tujuannya adalah untuk menguji keterampilan mereka, ujar pelatih Ko Hee-jin dilansir News 1. Meski begitu, dia menegaskan bahwa Red Sparks tetap butuh sosok Jeng Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, tergantung pada pemulihan Bukilic dan Park Eun-jin. Tekad kami untuk babak playoff akan bervariasi, ujarnya. Pada pertandingan hari ini, set pertama dimenangkan Pink Speeders dengan skor tipis 25-23. Tim tamu memimpin 2-0 usai merebut set kedua dengan skor 25-21. Red Sparks menipiskan kedudukan menjadi 1-2 setelah comeback dengan merebut set ketiga 25-18. Tuan rumah menang telak 25-13 di set ketiga dan menyamakan kedudukan 1-1. Anak asuh Ko Hee-jin memastikan kemenangan 3-2 setelah memenangi set kelima 15-11.